Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Azayat dan juga teman saya Dimas Tio Muhaimin Arifin akan mempresentasikan tentang tugas machine learning yang menggunakan SVM. Dan di sini kami menggunakan dataset untuk menemukan tren lain gitu dalam data jantung untuk memprediksi kejadian kardiovaskuler tertentu untuk menemukan indikasi yang jelas tentang kesehatan. Nah, di sini sumber data yang kami peroleh dari www.kagli.com/runitf/heart disease UCI. Nah, mungkin langsung saja kita mulai codingnya di sini. Pada step pertama, kami mengambil data dari heart.csv. Kemudian kita lihat datanya untuk 5 data pertama. Di sini terdapat variabel age, sex, CP, trace BPS, call, FBS, dan lain sebagainya. Untuk nanti kemudian dibandingkan dengan target gitu, untuk mengukur apakah tipe-tipe seperti apa orang yang memiliki potensi penyakit jantung yang tinggi gitu. Nah, kemudian setelah dideklarasikan datanya, di sini kami membuat plot menggunakan pair plot dengan kode sebagai berikut untuk menentukan perbandingan antar variabel satu dengan yang lainnya. Ini mungkin langsung dijalankan. Nah, maka di sini akan keluar hasil dari pair plot yang udah dibuat. Di sini terdapat variabel yang tadi disebutkan, termasuk juga sampai target tadi ada 14 variabel di sini yang nanti akan dibandingkan dan potensi seperti apa yang memiliki potensi tinggi untuk terkena penyakit jantung gitu. Selanjutnya kami melakukan scaling untuk membuat numerical data pada dataset yang memiliki rentang nilai scale yang sama. Tidak ada lagi satu variabel data yang mendominasi variabel data lainnya. Nah, mungkin seperti yang bisa kita lihat di sini, variabel age, trace BPS, call, talaf, all peak, dan yang memiliki angka-angka di atas puluhan ini atau sampai ratusan bahkan, itu kami melakukan scale untuk menyetarakan antara satu data dengan yang lainnya. Dan kami menggunakan kode seperti ini. Langsung dijalankan, maka hasilnya akan berubah seperti yang ditampilkan di sini. Gitu ya. Dan di sini data akan setara gitu. Perbandingannya tidak jauh seperti yang tadi. Kemudian ya baik, mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Silahkan. Terima kasih Mas Rizky. Baik, saya lanjutkan. Dalam data kami ini selain terdapat data numerik, juga terdapat data variabel kategorikal. Nah, variabel kategorikal ini harus ditandai bahwa dia adalah variabel kategorikal untuk menghindari penafsiran model bahwa data kategorikal itu adalah data integer. Jadi kita pengen menghindari penafsiran yang salah terhadap tipe data. Nah, pada dataset kami ada beberapa variabel yang tipenya kategorikal, tapi dalam dataset aslinya diklasifikasikan sebagai integer. Berikut adalah data variabel-variabel yang akan dijadikan sebagai kategorikal atau dalam R sebagai faktor.
Nah, bisa dilihat dari hasil summary-nya, pada variabel-variabel kategorikal tidak ditemukan summary statistiknya. Misalkan pada usia terdapat eh, nilai paling minimum dan nilai paling maksimal, rata-rata dan median. Sedangkan pada data kategorikal seperti CP misalnya, itu cuma yang terdapat pada summary-nya adalah data-data kategorikal yang ada pada kolom CP. Misalnya ada eh, nilai 0 itu dialami oleh 143 orang, nilai 2 ada 87, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian kita akan melakukan sedikit visualisasi data untuk membandingkan eh, relasi antar variabel dengan target. Pada plot yang pertama, kita akan melihat relasi antara jenis kelamin dengan eh, resiko terkena penyakit jantung. Nah, dari hasil plot ini dapat dilihat bahwa laki-laki memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengidap penyakit jantung. Kemudian kita akan melihat relasi variabel CP dengan target. Perlu diketahui CP adalah chest pain atau gangguan pada dada. Nah, pada plot ini bisa dilihat bahwa nantinya bakal ada 4 kategori CP. Mungkin bisa di. Nah, pada plot kali ini terlihat bahwa orang yang mengidap gangguan pada dada jenis kedua memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mengalami penyakit jantung. Oke, lanjut. Nah, berikutnya yang terakhir kita akan melihat hubungan antara eksang. Eksang itu kepanjangannya adalah exercise that induce angina. Angina itu adalah sebuah gangguan yang dialami oleh beberapa orang ketika dia berolahraga, kemudian dia mengalami semacam sesak di dadanya. Nah, eksang ini adalah data berupa orang-orang yang melakukan exercise untuk menanggulangi angina dia. Nah, pada dataset kita atau pada plot kita dapat dilihat bahwa orang yang memiliki angina namun tidak melakukan apa-apa untuk menghilangkan anginanya tersebut, dia memiliki peluang paling besar untuk mengalami penyakit jantung. Oke, sebelum membuat modelnya, maka di sini kami akan memisahkan dataset kami dibagi menjadi dua, yaitu training set dan test set. Oke, nah ini adalah test set dari data yang sudah dibagikan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan model. Pada kali ini kita
memakai SVM. Nah, SVM ini adalah salah satu algoritma machine learning yang bertujuan untuk mengklasifikasikan data. Nah, untuk menghasilkan klasifikasi data, eh, SVM ini membuat semacam hyperplane untuk memisahkan kelas data. Nah, untuk membuat hyperplane tersebut diperlukan sebuah titik-titik untuk membuat hyperplane. Titik-titik ini disebut sebagai support vector. Nah, kenapa kami pakai SVM? Karena SVM secara komputasi lebih ringan sehingga tidak memerlukan resource yang banyak, dan SVM juga cukup populer untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Nah, untuk model yang kami buat pertama adalah parameternya. Nah, kami ingin SVM memprediksi target 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 itu berupa 1 atau 01 untuk mengalami penyakit jantung dan 0 untuk yang tidak memiliki penyakit jantung. Nah, dataset yang digunakan untuk melakukan training model adalah dataset training yang sudah dibagikan. Lalu setelah proses training selesai, maka akan dilakukan prediksi. Jadi pada prediksi kali ini kita akan menggunakan test set, tapi tidak menyertakan kolom target yang ada pada test set. Makanya di situ adalah tes, tes semua baris kecuali kolom ke-14. Karena kolom ke-14 adalah target dari kolom target yang ada di test set. Nah, untuk melihat performa model kami, maka karena ini adalah masalah klasifikasi, maka yang digunakan adalah confusion matrix. Jadi kita akan membandingkan hasil dari prediksi model dengan target yang sesungguhnya yang ada pada dataset tes. Yes. Nah, bisa dilihat bahwa pada model ini berhasil memprediksi sebanyak true positif sebanyak 47 dan true negatif sebanyak 33. Sehingga untuk menghitung akurasinya adalah total true positif dan true negatif dibagi total. Kita mendapatkan akurasi sekitar 89%. Nah, kemudian kita akan melihat summary dari model ini. Nah, pada model ini, untuk membangun sebuah hyperplane yang dapat memisahkan label, yaitu 1 dan 0, diperlukan 88 support vector. Sebagai perbandingan, kami menemukan sebuah kernel di Kaggle bahwa sebelumnya telah ada juga yang melakukan klasifikasi menggunakan dataset yang kami pakai, tapi metodenya berbeda. Di sini dia memakai k-nearest neighbor, logistic regression, decision tree. Nah, sebagai perbandingan, tentu yang kami lihat adalah akurasinya. Pada k-nearest neighbor yang mereka gunakan, akurasinya sekitar 81%. Nah, kemudian metode berikutnya logistic regression. Oke. Nah, akurasi yang dihasilkan dari modelnya adalah 88%.
Kemudian decision tree akurasi yang dihasilkan sangat rendah, yaitu sekitar 72%. Nah, sehingga model SVM yang kami buat bekerja lebih baik daripada 3 metode yang digunakan pada penelitian ini. Sehingga SVM dapat sehingga klaim bahwa SVM adalah metode yang sangat sering digunakan karena mampu menghasilkan output yang bagus sangatlah valid karena bisa dilihat dari 3 metode ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai perbandingan klasifikasi menggunakan SVM dengan metode yang lainnya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.